Saudara-saudari yang terkasih, bersama saya Romo Robi Ordo Karmel dalam konten Riwayat Orang Kudus Karmel. Hari ini 14 Desember dirayakan Pesta Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Yohanes dari Salib adalah seorang imam Karmelit dari Spanyol yang hidup pada abad ke-16. Pada saat berusia 23 tahun, ia masuk biara novisiat Karmel dan mengucapkan kaul-kaul kebiaraan setahun setelahnya. Ia menjalani studi di Universitas Salamanca, Spanyol, lalu ditabiskan imam pada tahun 1568. Ia memiliki kerinduan untuk hidup askese yang keras. Bahkan ia berkeinginan berpindah ke ordo pertapa Kartusian. Tetapi Tuhan memiliki rencana atas hidupnya dan menjawab kerinduannya. Ia bertemu Santa Teresia dari Avila yang sedang mengadakan pembaharuan hidup membiara di Karmel dengan cara hidup Karmel awali bagi para rubiah Karmelites. Yohanes dari Salib tertarik dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Santa Teresia dari Avila ini, sehingga ia juga berperan dalam pendirian biara Karmel pembaharuan yang dimulai di komunitas Duruelo pada tanggal 28 November 1568. Ia menghadapi tantangan berat dari mereka yang menolak pembaharuan, sehingga ia pernah ditahan di biara penjara. Di situ ia justru mengalami pengalaman mistik atas cinta kasih Allah dan menuangkannya dalam bentuk puisi-puisi rohani dan beberapa bukunya yang terkenal seperti Malam Gelap, Madah Rohani, Mendaki Gunung Karmel, dan lain-lain. Yohanes dari Salib berencana berangkat bermisi ke Meksiko, tetapi jatuh sakit lalu meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1591 di Biara Ubeda. Pada 25 Januari 1675, ia dibeatifikasi oleh Paus Clemens yang ke-10 dan dikanonisasi sebagai santo pada tanggal 27 Desember 1726 oleh Paus Benediktus yang ke-13. Ia digelari Pujangga Gereja dan Mistikus. Saya merefleksikan atas hidup Santo Yohanes dari Salib demikian. Tidak semua keinginan kita terkadang dapat terpenuhi. Manusia bisa berkehendak, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ternyata Tuhan memiliki cara dan jalan yang tak terduga bagi hamba-hambanya. Mungkin ada orang yang berharap ingin punya rumah besar, tetapi ternyata ia justru mendapat apartemen yang dekat dengan kantornya. Justru lebih banyak benefitnya daripada punya rumah besar tetapi jauh dari kantor. Mungkin ada pasangan yang pengen punya anak segera, tetapi baru mendapatkan anak setelah 10 tahun ketika sudah cukup tabungan mereka dan memiliki rumah sendiri. Ada juga yang ingin mendapatkan pekerjaan baru, tetapi ia harus bertahan di pekerjaan lama, mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan pangkat karena buah kesabarannya. Mengikuti jalan dan cara Tuhan memang misterius dan sulit dipahami, tetapi hasil akhirnya tak pernah mengecewakan. Santo Yohanes dari Salib pernah berpikir ingin meninggalkan Karmel dan pindah ke Ordo Kartusian. Tetapi Tuhan punya rencana indah. Ia menjadi bagian dari pembaharuan Karmel. Ia dipakai Tuhan melalui salib kehidupan yang harus dipikulnya. Spiritualitas Yohanes dari Salib adalah detachment atau kelepas bebasan dari kelekatan jasmani maupun rohani. Bersatu dengan Allah secara murni, kita harus terbebas dari kelekatan-kelekatan duniawi maupun rohani. Orang harus belajar melepaskan diri dari berhala-berhala seperti ketamaan akan uang, harta, kekuasaan, kenikmatan, harga diri, popularitas, dan sebagainya. Intinya, kita belajar mengosongkan diri
dari konsep-konsep manusiawi bahkan yang rohani, yang sangat berbeda dengan realitas ilahi yang sesungguhnya. Ada suatu motonya, todo o nada, bukan ini dan bukan itu, kosong, kosong, dan kosong. Kita harus mengosongkan diri agar Tuhan memanifestasikan dirinya sendiri dalam relasi yang intim dengan jiwa kita. Santa Teresia dari Avila juga menyebut adanya perkawinan rohani sebagai ungkapan relasi rohaninya dengan Tuhan. Persahabatan rohani Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresia dari Avila sangat mendalam. Pernah ketika saya mengunjungi kota Avila di Spanyol, saya mengunjungi biara inkarnasi di Spanyol di Avila. Saya dapat melihat kamar tamu biara inkarnasi yang dipisah oleh sekat jeruji yang rapat. Di sana, Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresia dari Avila berdua berbicara tentang Allah, sehingga mereka mengalami ekstase rohani dan levitasi sampai terangkat dari lantai dan tempat duduk masing-masing. Beberapa kali dalam doa mereka mengalami pengalaman mistik. Di biara inkarnasi, Santo Yohanes dari Salib juga melayani sakramen tobat bagi para suster di biara itu. Ada banyak biara yang didirikan sebagai buah dari pembaharuan Karmel yang masih bertahan hingga sekarang. Kita belajar mengosongkan diri dari ambisi pribadi, gagasan ideal diri, semua yang bersifat duniawi, agar kita tidak lekat pada apapun, tetapi membiarkan Tuhan Allah bekerja dalam segala hal, bahkan di tengah kegelapan penderitaan hidup. Kita belajar mencintai Sang Cinta, sebagaimana kita dipanggil untuk mencintainya. Mari kita renungkan.